أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita laksanakan salat subuh, salat fajar. Walaupun semakin hari ya entah bapur atau setan mungkinlah meningkat pula ilmunya. Mungkin kau juang ko bar mato ko mungkin bagi ya yo apon mato bagi perjuangan mungkin kujung yo mungkin bagi mato muwe malangkan kaki mamiton mato yo mungkin entah polo tapungna dipakai di disco ya sehingga yo payah do ya biasa jago pagi itu buai mungkin lah mau balik hari kate ko mungkin gak payah mungkin kadang-kadang perek sahur kayak gini ya situ di membau di kapau kayak sahur ya kalau di jalan tak boleh balai sahur yang mapak nang membau dia ada mati mana ya di jalan tu ini membau panjang ya mapak nang membau panjang ya aku siko lah dah pakai ya kalau jalan tak boleh lah belum mapak kawan dia pak kawan dia ya alhamdulillah layak dong pengganti ni kan main bola biasa no nebi dah di nanti apa dah dong kan so no lah di sepe entah sepo lah dah dia tak mau kasih wak kau yang lain main bola kau sahur dua je boleh kau tanah ya tak kandok je wak dia mah ya mang itulah perjuangan kau semakin ya amal itu salah satunya nilainya itu besar karena besar perjuangan ya salah satunya di dalam sholat itu di sholat kok memang baik ya dan perjuangan baik ya mulai ka 5 balik hari terakhir kok ini tempat rasul dewa lari nenka 7 balik ini ya 7 balik 2 balik hari lain tiga tanda sakit-sakit ketik cuang ba 2 balik hari lain awak ka memperoleh kemenangan akan angkat bendera lagi ya kadang-kadang ibu bapa ketika berjuang di awal tak tanggung semangat buat lah di titik-titik akhir di situ orang tu lupa ya semua orang bertanam padi ketika dari mana pula buat pembanyir semangat carilah banjirnya rancak no aku banjir ke ribuan kini mau cari padi no ala di tabuan sudah di tabuan rancak le mau putih dipupuk ala ditanam ya padi ko dulu no rancak tiba pupuk ala yo tiba terakhir bapa lape jole pokok lape siang idak gino le do ya bagau idak gino le do ya pelape jole kok pematang dan patut kali perasaan tak pelape le kenapa
ketika di akhir perjuangan tu awak lah mulai lengah. Tapi dari awal dah semangat aku. Ambil itulah mengambil hasil itu awak gak sabar untuk menanti. Itulah kira-kira perjuangan yang dilakukan oleh kita. Di awal perjuangan itu bagus, semangat awak. Di akhir ambil itulah ya. Baik, kita lanjutkan materi kita pagi ini. Kalau patang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kini orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa orang yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama adalah orang yang kaya. Baik itu kayu harato maupun kayu penghasilan. Nolah sakit-sakit. Tak bisa nak bakarajo lai. Lai berhak menerima zakat. Lai kayu no. Apa perlu ke kayu no sakit? Belum tentu le orang sakit tak kayu le. Ya, sawah no lah we. Investasi no di situ banyak. Ya, saham no tanam keminyak no memang sakit-sakit. Berarti itu kayu penghasilan. Walaupun duduk ada di mana pipiti no banyak. Penghasilan yang diterima no banyak. Ya, dari perusahaan itu dari Karajosiko di Karajosiko itu tidak berhak menerima zakat. Dia orang yang kayu harato memiliki harato yang banyak. Boleh orang yang kayu usaha ya memiliki usaha yang banyak dan kayu penghasilan. No usaha tak banyak tapi hasil yang didapat itu banyak ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hamba sahaya, bukan memerdekakan budaknya dah. Kalau kalau patang yang berhak menerima zakat memerdekakan. Kalau nen tak berhak menerima tu, nen hamba sahaya tu. Hamba sahaya tu siapa? Orang yang memiliki tuan. Ya, pada masa Rasul ada dulu. Itu orang yang masih diperjualbelikan. Dijual. Dan tak taluk dia mah ben kolai dijual ke. Taluk balik lo waknya. Baliknya. Jadi itu nih hamba sahaya. Orang yang tanggungannya itu oleh tuannya. Mau makan, mendak tu tuannya nego. Jadi kalau hamba sahaya tu apapun yang disuruh oleh tuan kerajaan. Ya, itu kalau hamba sahaya. Hamba sahaya tu artinya budak. Itu orang itu tidak berhak menerima zakat. Nah, yang ketiga yang tidak berhak menerima zakat adalah keturunan Rasulullah. Awak ada keturunan Rasul? Ada tidak keturunan Rasul nah? Awak ada keturunan Rasul tapi dari Nabi Adam. Kalau awak baca silsilah awak kata mungkin nilai apa? Mungkin dua. Kok kalai dah. Pertama ayat awak kemudian ayat nyik. Nanti ayat nyik dah. Tak tentu dia awak dah. Ya. Pulai dengan garis keturunan ayah. Ayah, apa ayah? Apa lu dia apa ayah tu? Tak tu dia. Seorang boleh kata tentu dulu. Ya. Kalau awak di Minang kau, ni enggak banyak apa dari garis keturunan ibu. Tapi kalau secara tali darah, garis keturunan awak tu yang dekat itu dari ayah. Ya, urutan ayah itu kalau seandainya ayah itu tidak dolai, maka urutan perwalian itu kepada kakek. Kalau kakek itu tidak dolai, dia kakek itu dolai, boleh doyo. Ya, habis itu Nabi tinggi kata, asep itu kalau dah ada bau ke adik atau kakak. Ya, abang, adik atau kakak, saudara, seayah, seibu. Kalau nak ada bau saudara seayah, saudara seibu, nanti hitung putus garis turunan kalau seayah, seibu saja. Baru kakak, ayah, adik, ayah, sampai seterusnya. Ya, jadi garis keturunan ayah. Tapi kalau di Minang karena tinggal jo ibu, sehingga keluarga ayah tidak begitu tahu jawabnya.
Ya, kalau anak laki-laki itu dengan adik ayahnya yang perempuan itu mahram, ya, mahram. Tak batal wudhu, tak? Boleh, mahram itu dari adik ayah. Nah, kalau ada orang yang laki-laki anak dari adik ayah, tu, ya yang laki-laki maksudnya apa? Itu mahram loh. Oh perempuan, anak dari adik ayah tu, aduh mahram. Ya, itu garis keturunan masih saudara. Kalau dua orang laki-laki dia dah tulai, anaknya laki-laki, beranak lo, nyo perusi nesiko laki-laki, maka tu masih mahram namanya. Nah, ini garis keturunan tu panjang, kalau kajian tentang mahram tu banyak sampai kata. Nah, jadi supaya jangan nanti salah dalam misalnya kalau menikah, kan dah jauh mak. Nah, kayak gitu ya, perwalian itu seperti itu. Nah, kalau kita kaji gini kok yang tidak berhak menerima zakat itu adalah garis keturunan Rasul. Kalau apa? Keturunan dari Nabi Adam. Bukan keturunan secara darah, bukan dari Rasulullah. Kalau dari Rasul, itu tidak berhak menerima zakat ya. Model siapa? Kalau di Indonesia kok garis keturunan dari Rasul tuh mungkin model Habib Rizik ya, dan Habib tuh, dan As-Segaf, ada gelarnya Habib As-Segaf, di keturunan Hasan Husain ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Siapa itu? Ayah berzakat ke anak. Itu tak boleh. Atau cucu berzakat ke kakek. Tak boleh. Itu dalam tanggungan, masih dalam tanggungan. Ya. Kok jo mama apa? Luar dari tanggungan. Nah, jadi kalau ada jo apa namanya itu? Orang yang miskin ya. Tapi yang menanggung hidupnya tuh masih kayu-kayu. Tapi no terluta-luta duit no. Sana kalau orang itu tidak berhak menerima zakat sesungguhnya. Tapi karena melihat tidak ada keluarga yang memperhatikan dong. Siapa keluarga seharusnya anak perhatian. Tapi anak tidak ada peduli dong. Mengingat seperti itu, maka sesungguhnya dia tidak berhak. Tapi karena tidak terlunta-lunta itu, tidak ada yang memperhatian, mungkin jauh-jauh keluarga yang lain mampu, yang menjadi tanggungan itu, makanya berhak menerima zakat. Tapi dia no baset no, ada no lah sakit itu mah, anak no do nak, ada, kayu anak no, iyo, di mana anak no, andai dakuk no, ya, maka tu berhak no menerima zakat, tak berhaknya menerima zakat uang seperti itu loh, ya, tapi anak no kayu tapi jauh tak ada do yang peduli no ka, uang tua no do, antara lain agama tidak, ya. Jadi bisa jadi seperti itu berhak untuk menerima zakat ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat itu adalah orang yang tidak seagama atau orang kafir, orang non muslim, itu tidak berhak. Bolok di no baset mah, le Islam no. Kalau tidak Islam no aja dia gila zakat. Yang agi nak boleh apa na? Bas sedekah dah boleh dah. Yang lagi boleh hadiah. Hadiah no sedekah di Islam. Yang apa namanya tu? Kepedulian nah. Kepedulian. Namun ada waktu sedekah sedekah dah no. Sedekah tu gunanya di dalam Islam sedekah. Tapi bahasa awak sana ada kebanjiran di apa namanya tu? Di Cina. Ada apa namanya? Kepedulian sesama, maka awak memberikan bantuan tu namanya tu. Ini kepedulian tu namanya bantuan.
bantuan donasi, bantuan untuk Israel jadi bantu oleh ya. Israel itu dibantu menghancurkan Islam ya. Tapi dari sesama mungkin senegara, mungkin uang-uang nanado di Amerika misalnya. Kan tidak seluruhnya Islam di situ lah. Maka itu bantuan. Beda nilai pahala bantuan dengan sedekah beda. Kalau sedekah, infak, ya zakat itu dalam Islam hanya untuk orang Islam. Tapi kalau nama bantuan boleh kepada siapapun. Namanya hadiah boleh kepada siapapun. Tapi zakat, infak, sedekah itu khusus untuk orang Islam. Ya, jadi jangan sedekah uang tu lain. Ya, kenapa? No memiliki sebuah nilai ibadah. Zakat ada ibadahnya, sedekah ibadah, infak ibadahnya. Tapi kalau bantuan itu kepedulian ya sesama manusia, ya kepedulian sesama kita. Jadi itu orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi karena itu carilah dewa ya siapa yang berhak. Yang disampaikan padang diulang celai jangan dicari uang tu solat tidak solat no. No dak sembayang. Diulang celai jangan dicari no dak sembayang no. Ya, tapi kena masuk kategori limo kono dah. Kalau nak masuk kategori limo kono berarti berhak. No dak mayang lai Islam agama no. Lain. Anta kok dah pindah agama no. Aku pindah no agama, ayo dak berhak. Tapi selagi ndak masuk kategori yang limo ko berhak menerima zakat. Dan yang berhak padang dari sampean ada 8 ya. Ini kini ada 5. Maka perhatikanlah dia sampaikanlah ya kepada orang-orang yang berhak. Jangan sampai nanti kita menumpuk di satu orang itu saja. Ninggal kepada nen lain. Sehingga nen sewang tu yo nen banyak dapat nah. Nen labian nah ndak dapat deh tu. Podo nolai rajin mayang mah akhirnya dapat zakat. Sehingga yo lah kasih itu ya nah, kasih itu. Ya, anen bako nen lain padahal neko nen lebih basah daripada itu mah. Ane itu karena no rajin lo menolong awak. Kadang-kadang kami itu no rajin menolong awak. No lah pun disuruh awak no mula. Akhirnya no lah zakat mah. Iyo lo capek kaki dengan tangan. Ane niko yo malepe. Dak ada nen bagi yang kali. Dak ada nen kadapet tolong dia di nora. Aja zakat lagi no lagi. Yo payang, yo bapur na yo bagi lo muncung bagi, tangan bagi, kaki bagi, sagalo bagi tapi wak pasal, iwa kedulun payang apa? Anda berhak dari zakat lagi, ya, kok iyo na pasal, ya berhak na, aja nenuang apa ya, supaya apa? Agi pengertian ini, agi pengertian. Mudah-mudahan no, tabuka yo hati no untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di barangkali itu saja pagi ini yang disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.